Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu balik ke job, itu yang ngebalsem saya, itu yang nge-groom saya, Pak. Bapak pernah bertemu nggak dengan namanya Aldi? Bapak disebut bahkan dalam digambarkan sangat sadis menyiksa para terpidana. Itu benar terjadi? Atau setidak-tidaknya Bapak, kalau bahasa anak sekarang, satu circle lah dengan Pak Itu Rudiana, kalau bukan bawahan langsung. Ya, berarti setelah kami rilis itu Bapak cari saya di Polres. Bapak yakin nggak bawa sama saya ya? Atas bantuan Anda semua netizen, ada yang di kolom komentar kasih informasinya, ada melalui direct message ke akun pribadi saya. Akhirnya saya langsung bisa tahu alamat persis dari Aris Papua, Bapak Aris Papua. Udah ketiga kali ya. Oke, ada informasi kalau Pak Aris ini sebenarnya tugas di salah satu polsek ya. Sembari kita menunggu, karena rumahnya juga terlihat sepi ya. Sembari kita menunggu, kita cross check ke polsek yang disebutkan atau Anda informasikan ke saya dan tim tempat Pak Aris Papua diduga bertugas saat ini. Kita udah mau masuk ke Polsek Karangsembung. Jadi informasi tadi saya sampaikan ya, informasi yang kita terima, Aris Papua tuh saat ini bertugas di sini. Jadi kita mau konfirmasi bener nggak tugas di sini, dan kalau memang ada di sini mungkin kita bisa langsung wawancara di sini tanpa harus balik lagi ke rumahnya tadi yang kita datangin. Yuk Mas, kita masuk dalam. Kita coba, udah hujan ya, kita coba tanya ya di dalam. Permisi. Ya, halo. Halo Pak. Ya, Pak. Halo, saya Pristianka dari Jakarta. Oh, iya. Pak, maaf saya bawa kamera ya. Ya. Mau nanya Pak, Aris Papua tugas di sini? Silakan duduk dulu. Oh ya, oke. Permisi ya Pak. Dari mana? Dari Jakarta Pak, dari Jakarta. Mau ketemu Pak Aris. Pak, bisa bawa kamera? Sekarang. Hah? Oh, nggak piket sekarang. Tapi bener tugas di sini ya? Iya betul. Oh, dari tahun berapa Pak? Berapa ya? 6 tahun. Oh, tapi kalau sekarang bener di sini ya? Iya. Oh. Kebetulan lagi libur. Berarti hari apa? Nanti besok ada lusa. Lusa baru masuk ya? Tapi Pak Arisnya di Serse atau di SPK kan. SPK itu apa ya Pak? Kayak penjagaan lah kalau ini. Pelayanan sentra pelayanan kepolisian. Sentra pelayanan kepolisian. Oh gitu. Kalau Bapak di sini? Iya. Apa Saya Pak? lagi Kalau dinas, saya itu ke SPK-nya. Oh kayak gini berarti Betul, Pak Arisnya ya? Oh, kalau SPK itu berarti bertugasnya di saat nerima kami kayak gini ya, misalnya ada Betul, masyarakat iya. yang datang, Iya, terus untuk pelayanan. oh, berarti Iya. Pak siapa tadi, maaf Pak namanya? Pak James. Iya, Siapa? Bapak. Saya? Iya. Iya betul. Ya Pak James berarti kenal Pak Aris dong? Ya kenal, kan satu kantor. Satu kantor dan satu unit ya namanya ya? Beda regu aja, iya. Beda regu ya? beda regu. Tapi kenal Bisnisnya dong? sama. Kenal. Kenal personal dong ya? Iya. Kalau menurut Pak James, kalau berkenan cerita Pak Aris Papua itu orangnya gimana? Dia orangnya baik ya. Baik ya? Ya, sama rekan baik juga semua. Udah berarti Pak James sendiri udah berapa lama sama Pak? Ya kami kenal ya mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun lah. Lama juga dong udah kenalnya. Iya, kan satu kantor di sini. Berarti udah 3-4 tahun lah bareng Pak James ya? Iya. Kalau soal mulai bertugasnya di sini kapan, Pak James nggak bisa konfirmasi. Tapi Pak James tahu nggak sih yang pasti viral lah di media sosial ya? Iya. Makanya Pak James tahu lah ya alasan saya dan teman-teman Iya, datang Pak. ke sini buat ketemu beliau. Sebenarnya alasan kami adalah mau
apapun yang udah beredar di media sosial, di pemberitaan, sebenarnya saya sih ingin ketemu dan tanya langsung ke beliau gitu, karena kan selama ini tuh nggak ada yang nanya langsung nih cerita dari versi Pak Aris Papuanya sendiri gitu. Jadi jangan sampai kemudian juga asumsi yang berkembang atau hanya sepihak aja nih, kami mau cover both sides sih sebenarnya. Tapi ternyata libur ya? Iya, kebetulan lagi off ya. Tapi berarti benar dong rumahnya yang di ini ya, di mana? Tadi kita datengin tuh Maiklea 2, di kota ya, kota Cirebon ya. Setahu Bapak gitu ya? Nggak tahu ya? Bukan di kota ya. Di kota. Itu Cirebon ya, tetap Cirebon sih ya. Iya. Tapi sejam lebih sih dari sejam ya kita tadi ya. Ini kan ke Cirebon Timur ya. Oh, Cirebon Timur ya. Pak James, makasih banyak loh Pak James mau terima saya di dalam. Pak, makasih juga ya Pak. Thank you. Pak Rudi ya? Pak Rudi, makasih loh. Makasih banget penerimaannya baik sekali dari sini ya. Makasih ya Pak. Saya pamit ya. Makasih Pak James. Pamit ya. Yuk, kayaknya kita tetap harus balik lagi ke rumahnya ya, karena posisinya libur. Jadi semoga kita bisa ketemu di rumah. Lampunya udah nyala tadi ya, kemungkinan udah ada orang di dalam, jadi kita ketok lagi ya. Permisi, halo Dek. Dek, ini bener rumahnya Pak Aris ya? Pak Aris? Iya Pak Aris. Bukan. Oh bukan? Pak Aris di sini. Hah? Di sini Pak Aris. Pak Aris bukan Pak Aris ya? Bukan. Oh gitu ya, oke, makasih ya. Makasih. Katanya bukan rumah Pak Aris, tapi Pak Ari. Tadi sesuai petunjuk kan ada kos-kosan, terus itu di deket situlah dia tinggal juga gitu ya. Ini ada kos-kosan terdekat di gang ini, di gang Mikalia ini. Ada Pak Aris. Pak Aris Papua katanya. Kurang tahu. Oh, Bapak nggak kenal? Nomor berapa ya, Bu? Sebelahnya itu persis perumahan paling mentok tuh. Oh, sebelahnya lurus. pos. Oh, sebelahnya pos ya. Makasih ya, Bu. Oh, sebelahnya pos tuh Ya. ada rumah yang keberapa ya, Bu? Di sini, Pak. Rumahnya Pak Aris di mana ya? Nanti ke Pak RT aja ya. Iya, Pak. Tapi rumahnya di sini, Pak. Kosong di sini tuh. Oh. Rumah yang ini. Enggak, nanti ke rumah Pak RT aja. Assalamualaikum. Pak. Permisi, Pak. Pak, ya. Ada apa ya? Iya, Pak, salam kenal Pak Christian. Ya. Pak, mau nanya rumahnya Pak Aris. Di Watu Belah Pasar, Bu. Waduh. Waduh. Watu Belah Pasar depan Golkar. Oh, depan Golkar persis. Watu Belah. Watu Belah Pasar. Oh, Watu Belah Pasar. Oke, saya ke sana. Pak. Kalau sini mah rumah anak ya. Oke, Pak. Makasih banyak, Iya, Pak. Mama. Makasih banget mengganggu, Pak. Makasih waktunya. Kalau kosan di sekitar DPC Golkar Cirebon ini hanya ada dua. Satu kosan yang besar sekali ya, tadi kita baru lewat, itu besar, tapi nggak di seberang DPC Golkar. Nah, kosan yang tidak jauh dari seberang DPC Golkar adalah kosan yang beberapa rumah lagi dari sini, tapi katanya memang masuk gang kecil dan ada banyak kuburan sih. Tapi nggak apa-apa, tetap kita coba yang ini. Ini kita masuk gangnya, beneran kita harus lewat ini. Yuk, sini. Ini kayaknya deh. Bu, Ibu permisi. Ibu, rumahnya Pak Aris di mana ya, Bu? Pak Aris polisi. Oh, gang sebelah Mbak, masih jauh. Oh, bukan yang ini ya? Bukan. Gang yang mana ya, Bu? Ini saya ke sini. Masjid tuh. Dari sini ada masjid musola tuh. Musola, terus? Terusan ya udah sebelahnya lagi ada gang. Sebelahnya lagi ada gang. Counter tuh ada gang. Oh, Mas, aku musola dulu, terus setelah itu
kan ada gang besar kayak gini tuh. Iya, benar. Kayak gini terus masih ke utara lagi. Ke sana lagi. Iya. Terus? Ada gang ya kayak gini juga tapi agak kecil sih. Aha. Nah, masuk aja, nanya. Oh, itu berarti berapa ratus meter dari sini ya, Bu? Makasih ya, Bu ya. Kita lewatin kuburan lagi untuk keluar ya. Ya, kita harus lewatin kuburan lagi. Ternyata kita harus keluar ke gang yang lain. Jadi kita salah gang lagi nih. Kata ibu tadi ya saya tanya, kita harus ke kanan berapa ratus meter dia nggak tahu. Nanti akan ada musola. Dari musola itu kita coba cari gang dan disitulah gangnya. Katanya kalau nanya pasti ada yang tahu Pak Aris Papua. Nanya rumah Pak Aris di mana ya, Pak? Aris apa ya? Yang polisi. Oh, gangnya lain, Mbak. Oh, beda. Keluar lagi, terusan gang apa ya namanya? Yang ada musola ya? Iya, Oh, masjid berarti salah. lurus ke situ, belok lagi. Ya, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Permisi. Oh, tapi bukan yang ini ya kontrakannya ya? Ini harus siapa, Bos? Di sini nggak ada Pak Aris? Pak Aris yang polisi. Permisi. Pak Aris di mana ya? Pak Aris. Pak Aris yang polisi. Ini apa? Udah kentang. Ini boleh. Pakai mari? Enggak, dibungkus aja lauknya. Ini tahu ini nggak ya? Kos-kosannya Pak Aris. Pak Aris. Iya, pernah katanya sih di belakang di itu Geraha apa? Geraha. Perumahan Geraha apa? Perumahan Geraha. Kalau Berarti bukan di depan sini ya, Pak Aris Papua. iya, ya lurus ada belok kiri, tanya ada di situ. Itu biasanya ada anak buahnya sih. Pak. Pak, punten Pak, mau nanya. Iya. Kos-kosannya Pak Aris Di belakang. Ini kemana? Berarti sini. Iya, lurus. Lurus nanti belok kanan, belok kiri. Mau nanya, ini kosan Pak Aris bukan ya? Iya. Oh, kosan Pak Aris. Pak Arisnya ya, Pak? Pak Arisnya mah nggak di sini, Pak. Oh, Pak Aris tuh di dia. Kenapa tuh? Nggak mau ketemuan. Oh. Ada yang jaganya? Tadi sih nggak ada di depan. Dia di panggung. Tapi nomor yang jaganya ada. Ada. Cuman di HP dibawa temen Mas HP-nya. Oh, dibuat Ini aja. temen. Lewat perumahannya lagi dibangun ya, Mas? Oh, depan. Nah, nanti yang jaganya namanya si Rizky, orangnya kurus. Rizky. Nah, Oh, dia biasanya tuh? dia yang sama Pak Aris. Iya, Pak. Si Mas. Dengan ada yang Mas Rizky. Iya. Oh, Mas. Saya. Gimana? Saya Enggak, Bismo. Rizky si ponakan saya, Rizkynya lagi. Oh, Rizky lagi luar. Gimana? Enggak, tadi kan abis dari kosan sana. Oh, ke Arisnya udah ketemu belum sama Pak Aris belum. Tapi ini ngobrol justru aja sama Arisnya ya dulu ya? nomor teleponnya boleh. Enggak ngobrol aja dulu aja. Boleh saya minta nomornya Pak Aris juga? Pak Aris. Biar sekalian mungkin. 081. Makasih Pak. Iya. Setelah perjuangan panjang, kita lewat kuburan, dilempar sana sini, semua gang. Kita ada berapa gang sih? Tadi ada 5 kali lebih. 5 gang ya, di saat udah sangat gelap seperti ini. Akhirnya Bismo tadi bisa dapat nomornya Aris Papua. Yang kita bisa usahakan sampai malam ini adalah menelpon dia. Kita harapkan dia merespon.
dan kita memberikan pertanyaan kita. Oke, kita coba ya. Telepon ya. Oke. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silakan. Nggak dijawab. Gini aja. Ini kan kita udah telepon ya. Kita butuh waktu untuk nunggu. Mungkin sembari juga kita siapin nih alat-alat kita nih, kamera udah habis baterainya dan lain-lain, udah mau habis. Kayaknya kita ke salah satu restoran di sini untuk ngecas juga. Sembari kita mungkin istirahat dulu. Udah malam banget nih. Udah malam, kita makan malam dulu. Sembari kita coba untuk telepon di tempat kita charge alat-alat kita. Gimana? Oke? Iya. Pak Aris Papua, miss call ya, sorry saya nggak bisa tunjukin miss call. Saya telepon balik ya sekarang juga. Halo? Halo Pak Aris, selamat malam. Iya, gimana? Iya Selamat Pak Aris, malam. iya salam kenal Pak, terima kasih. Saya senang sekali bisa akhirnya berkontak sama Bapak lewat telepon. Saya Fristian Pak, salam kenal. Oh iya, gimana Mbak? Iya Pak Aris, mohon maaf kami boleh berkenan kami wawancara. Gimana Mbak? Gimana? Iya, saya mau konfirmasi beberapa hal. Sebenarnya sih saya ingin sekali ketemu sama Pak Aris. Tapi berkenan lewat telepon Gimana? dulu ya Pak ya. Mangga. Iya, Gimana, saya tuh Mbak? nyari-nyari Pak Aris. Karena kan Pak Aris juga mungkin ikut ya bagaimana di media sosial, di pemberitaan soal Pak Aris nih yang kasus Vina Pak. Jadi Oh, iya, jadi menurut saya sih Bapak juga harus memberikan jawaban versi Bapak. Jadi justru kami mau dengar langsung dari versi Bapak kayak gimana sebenarnya. saya juga seneng Mbak, kalau ketemu sama Mbak juga saya seneng saya kan gitu loh. Oh gitu Gitu ya kan, Pak. Mbak. Bapak berkenan kami temui Pak. Bapak kira-kira berkenan kami temui Pak. Bapak Nggak apa-apa. mungkin Nggak lagi apa, ada Mbak. di mana gitu. Mungkin kami bisa ketemu malam ini Pak. Nah ini kan Iya. baik menjadi komunikasi kita bersama Pak. Bapak kira-kira berkenan kami datangin Pak. Saya dari tadi nyari-nyari rumah Bapak. Oh, ini Mbak ada di mana? Saya ada di akhirnya setelah tim kami mencari berputar-putar, Anda sudah saksikan usaha kami gimana, tapi ternyata saya telepon Pak Aris dan Pak Aris merespon cepat sekali datang ke restoran tempat kami mau makan malam rencananya dan didampingi oleh ibu-ibu. Mohon maaf Ibu, salam kenal. Ibu Anindi. Jadi Pak Aris Papua, spesifik nih Pak Aris Papua, kami datang mencari itu untuk dapat klarifikasi langsung karena foto Bapak, foto keluarga Bapak semua sudah di media sosial kami bisa temukan, bahkan saya udah bisa nyari alamat Bapak sebenarnya. Nggak presisi sih, nggak, kita ketemunya juga jadi di restoran, tapi kami muter-muter Pak hanya untuk bisa mendapat kesempatan dan memberi ruang kepada Bapak untuk memberikan klarifikasi. Masalahnya adalah nama Bapak disebut oleh salah satu saksi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi, yang menyebut bahwa dua kali persidangan loh Pak, di peninjauan kembali Sakatatal dan peninjauan kembali 6 terpidana. Bapak disebut bahkan digambarkan sangat sadis menyiksa para terpidana. Itu benar terjadi? Itu tidak benar Mbak. Karena itu fitnah. Saya selama ini dinas nggak pernah dinas di Ciko. Polres Ciko. Polres Cirebon Kota. Iya. Saya dinasnya di Polresta Cirebon yang ada di Sumber. Itu saya dinasnya. Dan kejadian itu tidak pernah saya tahu. Kejadian tahun 2016 maksudnya? Betul. Dan saya pun tidak pernah kenal sama tersangka ataupun saksi yang menyebut nama saya di persidangan. Itu. Aldi katakanlah, dia menyebut Bapak 2 kali di 2 sidang tadi ya. Pak, masalahnya gini Pak, kalau hanya disebutkan Aris saja, ya mungkin bisa jadi salah. Ada banyak Aris di Polres Sumber, ada banyak Aris di Polres Cirebon Kota. Masalahnya adalah Aris Papua secara spesifik Pak. Ya. Bapak, saya mau konfirmasi, Bapak pernah nggak jadi anak buah Ibtu Rudiana? Tidak pernah. Tidak pernah Saya sama tidak, sekali. tidak pernah sama sekali jadi anak buahnya Pak Rudiana. Dan pokoknya intinya itu fitnah.
Tidak. Tahun 2016 berarti Bapak berada bertugas di Polres Sumber. Tahun 2016 Bapak mendengar nggak kasus Saya ini? nggak pernah mendengar Kasus ini? Kasus ini. Bapak pernah bertemu nggak dengan namanya Aldi? Nggak pernah. Di luar dari kasus ini? Tidak pernah. Bapak pasti nonton kan Aldi kayak gimana? Ya, saya nonton. Tapi saya nggak pernah ketemu sama si Aldi. Bapak pernah bertemu nggak dengan setidaknya 6 terpidana sekarang yang Tidak lagi pernah ketemu. Tidak pernah Tidak sama pernah sekali. kembali? Tidak pernah ketemu sama sekali. Atau Bapak kenal Pak Gugun Gumilar? Itu juga nama yang disebut oleh Saya kenal kan, dia kenal di anggota di kota. Sama-sama anggota gitu. Anggota aja kita kenal. kan di sini. Cuman Pastinya kita nggak kenal. ada keterkaitan antara si Gugun sama Rudiana juga nggak kenal. Jadi Bapak nggak pernah tugas di Nggak pernah bersama dengan Ibtu Rudiana? Nggak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah tugas di Ciko ya. Saya dinasnya di Kabupaten, Polres Kabupaten. Semenjak pindah dari Papua, saya dinasnya di sini. Oke, mungkin bisa diurut Pak. Tahun 2000 berapa atau tahun kapan Bapak mulai bertugas di Cirebon, yaitu di Polres Sumber dulu. Jadi Bapak sebelumnya tugas di? Nah, saya pertama dinas itu jadi polisi itu tahun 2000, dinas di Polda Papua. Sampai 2007, Pak. Saya 2007 pindah di Cirebon. Pindah di Cirebon. Pindah di Cirebon di Polres Kabupaten sini. Itu dari tahun 2007? 2007. Gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya nggak pernah pindah. Dinas di Polresta Cirebon aja, Kabupaten, nggak ada di Sumber. Gitu. Atau setidak-tidaknya Bapak, kalau bahasa anak sekarang, satu circle lah dengan Pak Ibtu Rudiana, kalau bukan bawahan langsung? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Belum. pernah. Nggak pernah. Belum pernah. Nggak pernah. Kalau kenal Kalau kenal kan dia dikenal namanya anggota. Anggota Cuman sama-sama. Satu wilayah namanya hukum. anggota, bukan satu wilayah hukum dong. Beda dong, kabupaten dan hukum, kota ya? Iya. Kenal dia anggota, ya kita anggota ini udah gitu aja. Kenal sebatas kita kenal, nggak pernah namanya kita terlibat. Gitu. Saya nggak tahu nih, saya lihat mungkin Anda juga sudah lihat ya foto Pak Aris Papua gitu ya, beredar di media sosial. Itu foto tahun berapa Pak? Wah itu masih ingat nggak? Lama itu. Ya ambil dari yang Facebook ini udah nggak dipakai tuh. Kan foto saya nggak pernah ada kan sama yang baru nggak pernah ada kan Pak, foto saya sama Rudiana sama Rudiana sama Pak Gugun nggak pernah ada kan? Iya. Kan nggak nyambung dong. Jadi menurut Bapak apa yang terjadi kalau tiba-tiba Aldi di 2 kali persidangan itu menyebutkan nama Bapak, bukan hanya Aris lagi-lagi ya, bukan hanya Aris tapi Aris Papua. Itu spesifik hanya Bapak dong yang punya nama Aris Papua. Makanya saya itu pengen ketemu sama si Aldi. Kayak gitu. Aris ini bukan. Nah, kelakuan yang di persidangan Aldi ngomong saya juga sangat ibaratnya dirugikan, Pak. Dirugikan dari semua mencemarkan keluarga, nama baik juga. Mencemarkan nama baik Ibu. saya dan keluarga. Dan anak saya kan gitu. Keluarga saya maksudnya Tidak dari pernah orang dilakukan tua, gitu. Tidak adik-adik pernah semua dilakukan. itu kan Iya, udah semua masuk semua kan, orang tua saya kan ada fotonya semua itu. Padahal saya nggak pernah kenal sama si Aldi, saya nggak pernah kenal sama yang tersangka itu juga, saya nggak pernah kenal. Dari kasus yang Vina juga nggak pernah tahu, jadi nggak peduli gitu. Dari tahun 2016 berarti Iya, nggak nggak tahu. peduli. Tahu Tahu cuman viral nggak peduli. belakangan nama Bapak disebut Iya, di makanya. sidang Sakatatal peninjauan kembali itu pertama kali Bapak Iya. baru sadar kok nama saya terlibat di Iya, sini. makanya kagetnya di situ. Kaget kita juga. Kaget di situ. Sedangkan ini kan nggak pernah yang namanya tugas di situ, nggak pernah itu. Jadi makanya kita juga kok gini. Makanya saya juga karena sekali sama si siapa namanya Aldi itu pengennya dia tuh diketemukan terus pengen pengen apa namanya istilahnya Komprontir gitu loh, Pak. iya biar Nah, mungkin itu bisa kita lakukan Pak. Maksudnya ini kan supaya clear ya, kita cover both side, kita tanya sama Aldi, nanti saya usahakan untuk bertemu dengan Aldi ya Pak. Saya udah tahu alamat Bapak sekarang, nanti kami usahakan untuk kalau Aldi berkenan kita duduk bareng nih, bertiga sama Ibu, mungkin sama keluarga semua bisa saya pastikan bahwa apakah benar ini adalah penyidik tahun 2016 yang dimaksud sama dia. Sadis sekali penggambarannya Pak. Makanya saya cari-cari Bapak, mau lelah mau apa kita cari-cari Bapak nih beneran. Tapi terima kasih Bapak udah berkenan, malah nelpon balik ke saya tadi, dan Bapak langsung cepat-cepat untuk datang. Jadi tahun 2016 sampai tahun sekarang baru disebut di persidangan, Bapak baru tahu Bapak dikait-kaitkan dengan kasus ini. Baru tahu. iya betul baru tahu Baru tahu. Baru tahu. Baru viral. Iya, viral baru viralnya tahu itu karena
Aris Papua, sedangkan Fotonya Aris kan ada Papua saya kan sama ada keluarga. ini gitu. Fotonya ini gitu, fotonya. Kalau nama asli kan Aris Santoso, bukan Aris Papua. Cuman panggilan karena semenjak tahun 2000 itu dinas di Papua, jadi terkenal nama Aris Papuanya itu. Tahun 2007 baru ke sini. 2007. Pak, saya sama tim tuh sempat ke Polres Sumber. Iya. Polres yang di depan salah satu swalayan itulah. Iya, Kita coba iya. cari, ternyata di sana gambarkan bahwa ada Aris muda dan Aris tua kalau di sana Aris muda, istilahnya Aris tua. gitu ya. Jadi Bapak udah nonton konten kami, Pak? Mau nonton Mbak, sempat saya ke situ cari Mbak. Ke Polres? Iya, sempat dari Polsek tuh ke situ. Pas Mbaknya udah nggak ada, udah pulang ya. Iya, berarti setelah kami rilis itu Bapak cari saya di ah, Polres? iya, makanya pengen saya ketemu Mbak. Justru Bapak nyari saya? Iya, iya. benar. Iya, biar maksudnya klarifikasi biar kita Biar Mbak enak ini gitu, supaya kita tahu, tahu. gitu. Oh, Tahu bener. bahwa Kebenarannya ini kita kebenarannya tuh, kan gitu. benernya itu suami saya tuh gitu. Gitu. Terus apa dampaknya Pak setelah nama Ya Bapak dampaknya viral? kan sangat merugikan keluarga Keluarga. saya Mbak. Kan pencemar nama baik keluarga saya kan. Ya, Sampai sempat saya sih begini, sampai keluarga semua kasihan pada kan. ini stres lah Kalau gara-gara ini. pribadi saya namanya ini kan anak sama istri kan. Sedangkan anak saya lagi hamil gede itu, anak yang perempuan kan, kasihan juga ya. Gitu. Makanya saya juga pengen semua terang benderang kan gitu loh. Ya jangan sampai asal nyebut nama kan gitu. Asal nyebut nama tahu yang tidak pernah saya berbuat kan gitu. Kalau gitu, kalau Bapak Bapak menurut pengakuan Bapak tadi nggak pernah berhubungan dan tidak pernah berada dalam satu penugasan dengan Ibtu Rudiana, dengan Gugun Gumilar tadi, kenal ya karena dalam berbeda wilayah hukum memang, tapi satu di Cirebon Kota dan satu di Cirebon Kabupaten. Tapi apakah Bapak pernah dimintai klarifikasi ya? Klarifikasi sama tim khusus misalnya yang dibawa oleh Mabes Polri, dimintai keterangan atau ada yang datang ke Bapak Kalau itu belum, Mbak. Belum pernah, belum ada. Ya. Cuman kan itu kan namanya pribadi saya kan gitu. Saya juga tetap aja harus koordinasi sama pimpinan kita. Kan. Makanya saya tunggu momen-momen yang begini kan gitu. Inilah kalau mau momen yang enaknya kan begini, Mbak. Bisa ketemu kan begitu. Nah, nanti kalau emang bisa diverifikasi sama si Aldi, ya nggak apa-apa, nanti kita minta izin. Bapak siap kalau saya konfrontir dengan Aldi? Siap, itu yang saya tunggu, Mbak. Biar enak kan gitu. Malah itu supaya clear, Pak. Karena kenapa kami mencari, karena ini kan nama institusi ya. Iya. Selain nama keluarga Bapak, ini juga nama institusi Polri. Sama-sama saya yakin seluruh rakyat Indonesia mencintai institusi Polri dan berharap Polri itu benar-benar sangat profesional menangani kasus. Kan cerita bahwa ada penganiayaan terhadap para terpidana itu kan mencederai hati kita semua yang mencintai Polri, Pak. Nah itulah kenapa saya cari Bapak beneran nggak melakukan penganiayaan? Tidak ada, tidak pernah. Itu semua fitnah. Tidak pernah saya lakukan itu. Kenal pun tidak, Mbak. Gimana saya Satu pun, Pak, Iya. satu pun aja? Nggak Gimana ada. kita mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak. Tidak pernah mengenal mereka nggak pernah mengenal. Yang namanya pinang aja kita tuh nggak tahunya tuh di itu pas kejadian yang itu aja. Pas kejadian yang mana, Bu? Di 2024? 2016 itu. Oh, saat 2016, Kita sempat ada cuma beritanya. karena orang biarin, jadi nggak terlalu dipikirkan, nggak terlalu di ini, nggak Kita nggak ada. kenal sama sekali. Tapi 2016 itu Bapak sudah dikait-kaitkan nggak? Enggak. Atau baru tahun 2024 Baru ini? Viralnya ini, Mbak. Viral. Pertama kali di sidang Sakatatal kalau Iya. gitu. Kata tahunya bukan tuh. Aldi Bukan itu. Aldi yang Nah, Aldi menyebutkan itu baru itu yang viralnya itu. viralnya Terus baru. muncul lagi sekarang yang kedua ya, kan gitu. Mulai rame lagi tuh kan gitu. Makanya saya pada udah tak biarin aja, tapi udah berkoordinasi dengan pimpinan di Humas Polres juga ada kan gitu, udah kita bicara. Arahannya Cuman apa, Pak? Nunggu momen yang ibaratnya nanti gimana kan gitu. Arahannya apa, Pak, dari atasan? Jadi nunggu momen yang pas Yang tepat? gitu. Untuk ada upaya yang akan dilakukan oleh Bapak, mungkin oleh nama-nama lain yang kalau memang menurut pengakuan Bapak bahwa itu tidak benar terjadi, tidak seperti itu, ada upaya untuk satu, selain memberikan klarifikasi pada kami media seperti ini, mungkin melakukan upaya hukum, Pak, ada nggak? itu rencana Mbak ada. Cuman kan kita kan tetap harus berkoordinasi dengan pimpinan kita. Segera ada. Kita nunggu ini aja lah, nunggu momen yang tepat kan gitu. Jadi kita nggak bisa langsung bahwa saya mau ini, semua itu bisa Mbak.
ada yang ini ayo silakan Pak Aris, cuman kita nanti dulu Pak, tungguin dari Polres dulu kita ini. Kalau tadi dampak personal gitu ya, ada anak yang lagi hamil, ada anak saya lihat Bapak ada anak-anak yang lain juga, anak-anak cowok gitu, ibu, keluarga besar gitu ya. Kalau dampak profesionalnya apa Pak yang terjadi setelah nama Bapak viral? Ya sangat inilah Mbak, sangat mengganggu ke keluarga juga. Sampai di medsos begitu kan ibaratnya pencemaran nama baik saya kan gitu. Sampai pencemaran nama baik saya dan keluarga. Semua kan di medsos itu nama saya sampai duta apa itu namanya, duta air kencing. Iya, padahal kitanya nggak pernah ngelakuin, kenal pun tidak kan gitu. Gitu. Soal Bapak disebut satu dari setidaknya 3 nama ya yang muncul di persidangan yang paling sadis loh Pak. Sadis Mbak ya. Padahal tapi nggak melakukan sama sekali. Nggak tahu nggak apa. Bapak nggak pernah tugas di Kanit dibawa narkoba gitu. Jadi Bapak sepanjang karir 2007, 2007 Bapak nyampe sini, Bapak tugas di unit di Polres. Iya, di Polres di Polres kan di narkoba. Narkoba benar di narkoba, benar. Pernah, cuman pernah di narkoba. Pernah nyambung ke sana. Tidak pernah nyambung, nggak ada. Pernah memang berarti di narkoba Polres Cirebon Kabupaten. Iya. Sementara Ibtu Rudiana ada di Cirebon Kota. Iya, jauh. Ilmunya kan berbeda. Berteman pun enggak? Nah, kenal, cuman kalau dia anggota lah Mbak ya. Kalau kita berteman yang biasa aja kan, itu namanya anggota kan gitu. Sehelo aja kan gitu, biasa gitu. Kalau saya tanya nih Pak, saya tetap harus benar-benar mewakili netizen nih Pak. Nih tahun 2016 saat kejadian Bapak masih ingat nggak Bapak ngapain? Sampai kemudian muncul ingatan dari Aldi, menurut dia ya, pengakuan dia ya, Bapak ada ikut nyiksa. Bapak masih ingat nggak kira-kira bulan Agustus itu ada di mana Bapak? Ya ingat, kita nggak pernah lakuin Mbak. 2016 itu ya masih di sana tuh, yang Mbak tadi ke sana. Di Polsek Walet. Iya. Polsek Karangsembung. Di sana. Karangsembung. Iya. 2016 itu. Tuh, kan nggak nyambung. Ada di sana, udah di Polsek. Tuh. Udah di Polsek itu tahun 2016. Iya. 2016 udah di Polsek. Itu jaraknya dari berapa kita? 1 jam ya? 1 jam lebih tuh. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kalau kita masuk tol tadi. Ya, kalau tol. 1 jam lebih tuh Mbak. Tuh kan? Nggak nyambung kan Mbak? Jauh. Tuh. Tahun 2016 Bapak sudah di Karangsembung berjarak 1 jam lebih. Iya. Jadi Bapak mau diam aja nih? Bapak mau diam aja? Tunggu Mbak, tunggu ini dulu lah. Apa namanya, pimpinan kita juga minta koordinasi dulu. Gitu. Kemarin juga ada apa sih dari timnya ini juga tuh. LSS. Iya, cuman ya nanti dulu. Media juga datang? Atau tim pengacara untuk menawarkan bantuan hukum ke Bapak? Cuman nanti dulu lah Pak, saya bilang tunggu dari pimpinan kita juga. Karena Ibtu Rudiana kan sudah didampingi sama pengacara juga sekarang Pak. Selain bantuan hukum memang yang diberikan oleh Divisi Humas Polri ya. Kalau Ibtu Rudiana, Bapak nggak mau punya pengacara gitu? Kalau memang Bapak punya versi lain? Belum, yang ini pasti saya yakin mengejutkan netizen. Karena itu 2 kali, artinya Pak kalau dihukum itu kan ada persesuaian dalam arti bahwa di sidang Sakatatal disebutkan, di sidang 6 terpidana disebutkan, sekali lagi spesifik Aris bukan Aris apapun itu tapi disebutkan Aris Papua, yaitu Bapak. Dan foto Bapak bisa secara gampang kami temukan di media sosial Pak. Tinggal ketik aja langsung muncul ya. Gampang, cari di Google. Pertama kali Bapak dengar apa yang ada di benak Bapak waktu itu? Ya kaget Mbak. Ini juga dengar bukan langsung dari orang. Orang bilang ke Ibu? Ke Bapak? Ke Bapak? Kaget kan gitu loh. Ini kok bisa saya muncul kan gitu loh. Saya nggak tahu menau kok. Itu nggak tanya kenapa ya nggak tahu saya bilang kita nggak tahu menau. Kenapa kan dinasnya di sini katanya. Dinasnya di maksudnya Karangsembung ya? Karangsembung. Dan itu bisa diverifikasi Pak sama kalau saya tanya ke Bapak, kalau saya tanya ke teman-teman yang lain, Pak James tadi yang saya wawancara gitu. Tanya nggak apa-apa. Yakin mereka akan jawab Bapak dari 2007 sudah di Karangsembung? Bukan 2007. Bukan 2007. 2016 jadi 2007 itu bertahap. Mbak, jadi gini. Jadi di Polsek Sumber, di Polsek Sumber, di Polsek Walet, terus ganti-ganti. Karangsembung gitu loh Mbak. Jadi tapi tadi dikonfirmasi bahwa pada saat kejadian tahun 2016 Bapak di Polsek Karangsembung. Jadi baru benar ada di Narkoba, Kanit Narkoba. Bukan, anggota narko di
Apa Polres. sebutannya Pak kalau di Polres tuh? Sat narkoba. Sat narkoba. Oke, Bapak benar ada di Sat narkoba tapi di Polres Cirebon Kabupaten. Biasanya kita mengenal dengan Polres Sumber. Polres Sumber. Kalau terkenalnya kan Polres Sumber. Bapak kenal almarhum Eki? Enggak. Nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Almarhum Afina? Nggak pernah. Sama nggak pernah. Udah. Ketemu juga belum. Ide gini Mbak, saya itu nggak kenal semua. Sama ya si Aldi pun saya nggak kenal, apalagi yang tersangkanya. Udah gitu. Saya masih dalam posisi heran dan netizen juga saya yakin masih dalam posisi heran karena tadi Pak, nama Aris itu bukan nama Aris aja kayak Anwar. Anwar kita juga nggak tahu nama belakangnya. Bapak dengan Pak Gugun itu disebut nama belakang loh. Gugun Gumilar ada, nggak mungkin dong bertukar Gugun Gumilar. Aris Papua, hanya ada Aris Papua karena Bapak mungkin hanya Bapak Aris yang tugas di Papua lama sehingga kemudian dapat penjulukan. Julukannya adalah Aris Papua, Pak. Jadi Bapak berkenan ya kalau saya wawancara Aldi, kalau Aldi berkenan saya datang ke sini. Nggak apa-apa. Pak, kalau Bapak dikasih kesempatan untuk bicara sama semua netizen, saya yakin Bapak mungkin anak-anak, ibu gitu ya, baca komen-komen di media sosial ya. Bapak, saya yakin baca satu-satu tuh. Terlalu udah menyakitkan. Saya mulai dari ibu lah. Ibu kalau baca komen dari netizen, ibu kalau punya kesempatan untuk balas, untuk kasih tahu, memberikan jawaban kepada netizen, ibu mau bilang apa sama netizen? Bisa kesel ya. Ya kesel, menyakitkan hati tuh. Ya kalau mau bilang ya pengennya ya mengungkapkannya tuh yang inilah yang mau yang apa sih Pak? Biar Kesel tahu gitu. Kesel banget kalau pernah sampai nangis juga. Kesel sampai kayak apa kan gitu. Dan netizen tahu kalau sabar aja, suami saya tuh tidak pernah melakukan itu. Nanti ada waktunya. Tapi ya biarin aja. Menurut ibu sebagai istri, Bapak sanggup nggak melakukan kekejaman seperti yang digambar? Nggak. Masa sih? Nggak. Suami saya nggak begitu. Masa sih? Nggak galak itu? Nggak. Paling sama anak, sama istri, semua itu sama orang juga baik. Ini paling baik. Sama orang-orang yang ini juga sok tanyain aja di Polsek Karangsembuh. Ini paling baik. Tadi sih saya tanya sama Pak James. Iya. Saya tanya sama Pak James. Tanya aja sama Pak. Ini sosok yang mampu nggak menyakiti orang? Nggak. Gambarannya sadis loh, Bu. Iya, gambarannya memang sadis tapi nggak segitu yang dikirakan orang netizen itu. 99 saya nikah. Menangani saya aja nggak pernah. Meskipun ya istilahnya meskipun ada kesalahan ataupun tidak pernah. Marah ke ibu nggak pernah? Ke anak-anak? Nggak pernah, apalagi sama anak-anak. Saya semenjak ini tuh nggak pernah Mbak, namanya marah ke istri ke anak. Nggak pernah. Makanya juga kadang-kadang istri nangis. Ini apa namanya, mukanya muka garang, tapi sama anak sama itu. Tuh digambarin kalau di foto yang iya. tatoan kan? Iya. Tapi tato cuma ini aja, gambaran ini aja, maksudnya tuh sama temen-temen ngikut-ikut gitu, bukan tato yang untuk orang yang kelihatannya nakal, enggak. Itu tato tuh ikutan sama temen yang udah jadi polisi itu. Ibu sempet nanya nggak sih ke Bapak, ke Pak Aris, beneran nggak sih nggak ikut-ikutan tahun 2016, pernah nggak sebagai istri nanya suami? Saya tahu sendiri, karena emang dari 2016 kan yang namanya kasus itu tahu kita pernah dengar gitu. Tapi suami saya itu nggak pernah ngeh, biarin aja, itu kan kasus itu kan ditangani sama orang, makanya sama orang lain, maksudnya wilayah kota. Jadi saya kan nggak pernah nanya orang suami saya emang bukan dinasnya di situ, saya kan di Polsek Karangsembuh. Jadi saya nggak pernah nanya bener enggak apa itu, nggak pernah, karena hati saya tuh memang nggak percaya lah. Ibu yakin sama suami ibu? Yakin. Yakin sampai kemana pun yakin Mbak. Yakin. Gitu. Karena kita yang nggak. Makanya waktu kejadian dulu saya juga pengen ketemu sama itu si Aldi, pengen dipenjarakan itu anak itu tuh. Saya pengennya. Ibu soalnya namanya disebutkan Aris Papua loh Bu. Tadi saya bilang. Iya. Disebutkan oleh Aldi. Iya, cuman kan itu kan nggak tahu, nggak ngerti. Karena suami saya kan nggak pernah ngelakuin itu. Masuk di dalam Polres Ciko aja tuh belum pernah. Bapak nggak pernah? Emang ke Cirebon Kota? Iya. Yakin Pak? Yakin. Ini Cirebon Kabupaten sama Cirebon Kota ya? Yakin emang nggak pernah. Makanya saya juga lah. Jadi Bapak sepanjang beberapa tahun ini semua selalu ada di Cirebon Kabupaten? Orang nggak pernah ke sana-sana. Kan kabupaten aja kita.
Ruang lingkupnya kan di kabupaten, nggak ada namanya ruang lingkup sampai ke sana kan wilayah hukumnya udah berbeda. Kan tadinya udah bikin tim khusus, terus tiba-tiba nama-namanya udah mulai muncul, ini nih kayaknya yang diperiksa sama Mabes Polri. Jadi kayaknya saya belum sampai ke pertanyaan itu, saya mau, tadi Bapak udah jawab kalau Bapak di 2016 nggak ada di Cirebon Kota, Bapak nggak punya hubungan secara struktural maupun secara personal dengan Ibtu Rudiana, benar ya? Dengan Ibtu Rudiana, atau dengan Gugun Gumilar, atau dengan polisi lain disebut Anwar, enggak Pak? Bapak tidak mengenal para terpidana? Bapak tidak mengenal korban? Tidak kenal. Bapak tidak mengenal Aldi yang nyebutin nama Bapak itu? Tidak kenal sama sekali juga. Ketemu juga belum. Ketemu pun juga. Jadi nontonnya di TV doang? Di video-video YouTube? Di TikTok aja yang Itu di TikTok. Jadi kita waktu sidang itu nggak pernah lihat TV ya. Jadi lihatnya di TikTok. Gitu. Tahunya di TikTok, nggak pernah sidang tuh kita tuh nggak pernah nonton karena kasus itu kan udah lama gitu. Jadi makanya nggak usah, udah biarin aja, nggak diperdulikan gitu istilahnya tuh. Karena nggak ada hubungan dengan itu. Nah tahu-taunya di TikTok aja itu lihat Aris Papua gitu, disebut-sebutan sampai si Aldi nangis-nangis. Sampai kayak gitu, iya, Aris Papua. Masalahnya itu ini bukan hanya disebutkan nama, tapi digambarkan, bisa digambarkan secara detail. Cara Bapak versi Aldi ya, cara Bapak versi Aldi menganiaya Pak. Jadi gini aja Mbak, lebih bagus dia emang harus dikomprotir. Iya, dikomprotir. Bapak siap banget? Siap sekali. Nggak apa-apa. Tinggal nanti saya minta dari Humas juga ada kan. Jadi dari Mbak Kris juga harus. Saya coba untuk masuk lewat Humas Pak. Sebenarnya kepentingan kami adalah kita duduk bareng supaya nggak ada fitnah, nggak ada beda versi. Ini kan semua orang punya beda versi Pak. Bapak punya versi lain, Aldi juga punya versi lain, mungkin para terpidana lain juga punya versi lain, Pak Rudiana punya versi lain, semua punya versi nih. Jadi gini nanti kan waktu saya datang semua pocong kan, Pak Haris juga mau. Bapak siap? Siap, itu aja. Bapak disumpah pocong pun Bapak mau. Siap? Mau sama si Aldi kan gitu, itu aja. Buat membuktikan Bapak? Iya, gitu. Tidak pernah melakukan. Itu. Pak, kalau Bapak punya kesempatan untuk ngobrol langsung sama netizen lah, apapun komentar dari para netizen, Bapak bisa ngobrol langsung, punya kesempatan, Bapak mau bilang apa dalam kesempatan ini? Ya saya kalau mau bilang, intinya saya pribadi dan keluarga itu tidak pernah melakukan perbuatan yang sekeji itu. Perbuatan yang di waktu persidangan si Aldi ngomong bahwa Aris Papua. Saya nggak pernah kenal sama tersangka pun, nggak pernah kenal sama si Aldi pun saya nggak kenal, dan kejadian pun saya pun nggak tahu, kan gitu. Pada intinya saya sangat dirugikan untuk pencemaran nama baik saya pribadi dan keluarga saya. Nah, saya juga pengen silakan ditemukan dengan saudara Aldi, maka tapi kita melalui dari Humas Polres juga kita harus itu, karena kita juga punya aturan yang ada di situ kan gitu, aturan di kepolisian kita. Nah, jadi mohon mungkin klarifikasinya kita duduk bareng, silakan. Aris Papua ini bukan Aris Papua yang digambarkan melakukan tindakan yang sangat sadis kepada para terpidana, sehingga menjebloskan mereka ke dalam penjara selama 8 tahun ini. Betul sekali Mbak. Makanya silakan kapan kita untuk saya coba usahakan kita punya momen itu ya Pak. Duduk bareng bertemu, silakan nanti juga saya minta koordinasi di satuan saya juga. Bapak terbuka untuk ditemui oleh siapapun? Terbuka Mbak. Intinya saya malam ini langsung telepon kan? Telepon balik kan? Itulah. Tapi saya telepon balik, ya kita ketemu kan gitu. Tidak ada saya lari, tidak ada saya sembunyi, karena saya benar saya tidak pernah melakukan itu, dan saya tidak pernah kenal dengan semua itu. Kan gitu. Bapak sadar nggak pengakuan Bapak ini bisa mengubah persepsi mungkin sebagian besar orang yang percaya pada fakta atau versi yang saat ini berkembang bahwa benar terjadi penganiayaan di 2016. Bapak sadar nggak Bapak melawan opini publik loh? Opini mayoritas publik? Nggak apa-apa, karena saya nggak pernah melakukan. Karena saya nggak pernah melakukan itu. Yang diberitakan itu. Ataupun di medsos itu, karena saya nggak pernah melakukan. Kesempatannya klarifikasi. Saya kesempatan bisa ketemu sama Mbak Kris ya. Tapi saya mau tegaskan lagi, berarti Bapak siap
diperiksa secara internal nanti kalau memang ada proses di internal oleh Mabes Polri sendiri. Bapak siap dikonfrontir dengan Aldi, dengan siapapun yang mungkin mau bertanya kepada Bapak dan mau mendengar versi Bapak. Termasuk saya malam ini sudah dikasih kesempatan. Siap, saya siap. Klarifikasi saya siap. Bapak yakin gak bohong sama saya ya? Wah, ngapain saya bohong, Pak? Ini Bapak udah bawa ibu loh ke saya. Bapak yakin gak bohong sama saya ya, Pak? Gini, Mbak, ngapain saya bohong? Ya, udah jelas saya kesini langsung sendiri kan, Mbak? Ya. Iya kan? Ya. Itu aja. Nggak ada bohongnya, nggak ada. Kesempatan ini Saya kesempatan ini saya buka. Klarifikasi begini tuh pengen dari dulu. Makanya ini tuh cari-cari. Waktu ini katanya di TikTok kan ada potongan saya lagi cari Bapak ya dari konten kami ya. Terus makanya terus Mama katanya ini nelpon katanya mau tak temuin nih biar cepet. Oh tadi pada saat telepon udah lihat profile picture saya, kok udah tahu kalau itu saya ya? Iya udah tahu, saya mah nungguin Mbak. Kapan ini yang telepon ini tuh? Ini lagi tidur padahal. Wah ini ada apa? Kita balik langsung. Padahal saya nyari nomor teleponnya aja udah mau dari pagi sampai malam saya baru bisa ketemu nomor telepon Bapak. Kalau kita Mbak sangat bersyukur ketemu ini ya. Jadi saya bisa meluapkan semua kan gitu. Jadi meluapkan semua yang saya dan keluarga saya. Kadang-kadang saya laki-laki juga nangis Mbak. Ya, lihat berita kayak begitu tuh. Cuman kan kita harus melalui versi-versi yang harus ada kan gitu. Kayak alhamdulillah kita bisa ketemu sama Pak Grace, di sini kita bisa ngobrol kan gitu. Kita akan langsung ya coba untuk ketemu dengan Aldi ya, untuk minta kesempatan dengan Aldi untuk bertemu. Saya tunjukkan nanti wawancara kita kalau memang Bapak lagi bertugas, saya tahu nggak bisa, saya tahu prosedurnya, nggak bisa saya serampangkan untuk masuk dan kemudian membawa Bapak untuk langsung duduk bersama, tapi kami usahakan. Wawancara kita akan saya tunjukkan kepada Aldi setidak-tidaknya itu dulu di awal Pak, supaya kemudian bisa dapat jawaban dari dia, sehingga kemudian saya bisa dapat persis dari mana dia dapat nama Aris, ada Papuanya di belakang, dengan detail cerita seperti itu. Itu kan menggambarkan sadisme yang luar biasa. Bapak punya versi lain, Bapak punya jawaban lain malam ini. Pak Aris, makasih Ibu, makasih udah terima saya, meskipun harinya udah susah banget dan akhirnya alhamdulillah nih sudah malam saya bisa ketemu Bapak dan Ibu dan diterima dengan baik di sini. Makasih banyak buat itu. Semoga kita bisa jadi memberikan pencerahan dan bisa membuka ruang untuk akhirnya kita semua menemukan fakta yang sebenarnya dari peristiwa di 2016. Sekali lagi makasih. Kita coba untuk konfirmasi kepada Kapolsek Kesambi. Kalau ada ingat pada tayangan kami sebelumnya, kami sebenarnya sudah mewawancarai Kapolsek Kesambi dan meminta untuk Gugun Gumelar diizinkan untuk diwawancara, atau kami mintai klarifikasi terkait dengan kronologi yang terjadi atau fakta menurutnya atau versinya di tahun 2016. Saya coba telepon lagi ya Kapolsek Kesambi, Pak Suganda, semoga sudah berkenan untuk menjawab kali ini. Isi calling garing nih, calling channel 1 nggak aktif. Kayak sembari menunggu kita ke